Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rusma Sabda Ramadan dari Prodi Akuntansi Syariah kelas A. Di sini saya akan mencoba menjawab soal yang telah saya buat sendiri dan menjelaskannya untuk memenuhi tugas mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan. Di sini pada 1 Januari 2021, PT Niji mengakuisisi 80% saham kepemilikan dari PT Sanji senilai 720.000 dan kepentingan pengendalinya senilai 180.000. Pada saat itu, nilai buku dari PT Sanji yaitu sebesar 700.000. Selisih tersebut diakibatkan adanya perbedaan nilai wajar dan nilai buku dari merek dagang, hak paten, dan peralatan dagang dengan masing-masing selisih sebagai berikut. Merek dagang 60.000, hak paten 100.000, peralatan dagang minus 20.000, goodwill-nya 60.000 dengan total selisihnya 200.000. Lalu sisa umur ekonomi hak paten yaitu 10 tahun dan peralatan dagang 5 tahun. Lalu selama tahun 2021, PT Sanji berhasil memperoleh laba sebesar 150.000 dan membagikan dividen tunai sebesar 25.000. Lalu berikut ini neraca saldo dari PT Niji dan PT Sanji per 31 Desember 2020. Nah, dari neraca saldo ini nanti kita akan mencari berapa investasi entitas anak dan juga penghasilan dari entitas anaknya. Lalu berikut ini data transaksi hulu dan hilir dari PT Induk dan anaknya. Kemudian diminta berapakah saldo penghasilan atas entitas anak yang diakui PT Niji per 31 Desember 2020. Yang kedua, berapakah saldo investasi pada entitas anak per 31 Desember 2020. Lalu yang ketiga, buatlah jurnal eliminasi yang diperlukan. Yang keempat, buatlah kertas kerja konsolidasinya. Dan yang kelima yaitu buatlah laporan keuangan konsolidasiannya. Baiklah, langsung saja kita mencoba menjawabnya. Baiklah, di sini sudah terdapat neraca saldo dari soal yang tadi. Kemudian ada nilai buku dan nilai wajarnya. Kemudian di sini ada tabel diferensial. Lalu terdapat transaksi hulu dan hilirnya dari soal yang tadi. Nah, yang pertama yang akan kita lakukan yaitu menghitung nilai amortisasi dari akun-akun berikut ini. Nah, karena merek dagang ini sisa umur ekonominya 0, maka langsung saja kita tulis 0. Lalu untuk hak paten, itu selisihnya dibagi dengan sisa umur ekonominya. Kemudian, begitu juga dengan peralatan, selisihnya dibagi dengan sisa umur ekonominya. Untuk goodwill 0. Lalu untuk pembagiannya, nilai amortisasi ini akan dikalikan dengan hak kepemilikan dari masing-masing. Yaitu ini 0. Lalu untuk induk 10.000 dikali dengan 80%. Lalu untuk yang peralatannya sama juga dikali dengan 80%. Begitu juga dengan yang non-pengendalinya, dikali dengan 20%. Lalu untuk peralatannya, dikali dengan 20%. Untuk goodwill-nya 0, 0. Lalu untuk selisihnya ini, kita akan dikalikan dengan hak kepemilikan juga. Berarti selisihnya dikalikan dengan 80%. Lalu sama juga dengan yang ini, 200.000 dikali dengan 20%. Lalu untuk total ini, total dari ini akan kita jumlah. Ya. Kemudian setelah kita mendapatkan nilai amortisasi dari akun-akun berikut ini dan juga pembagiannya, akan kita menghitung laba yang diakui. Jika dari soal yang tadi, maka laba yang dibagikan yaitu 150.000. Kalau tidak salah, kita cek kembali. Ya, 150.000. Lalu
untuk laba yang ini, maka 150.000 ini akan kita bagi dengan porsi kepemilikannya. Berarti 150.000 dikali dengan 80%. Begitu juga dengan non pengendalinya, 20%. Untuk hak patennya, dari nilai amortisasi tadi, pembagiannya itu dikurangi dari hak paten, peralatan, hulu hilirnya ini dikurangi laba dikurangi dari jumlah semua ini. Berarti 8.000. Lalu untuk peralatannya 3.200. Karena ini minus, maka nanti akan otomatis terjumlah. Lalu untuk hulunya, di sini keuntungan yang tersimpan yaitu 20.000. Ditulis 20.000. Untuk non pengendali, karena ini transaksi hulu, maka keuntungannya seluruhnya ada di PT induknya. Lalu untuk yang hilirnya, keuntungan tersimpan 15.000. Maka 15.000 ini dibagi sesuai porsi kepemilikannya, maka dikali dengan 80%. Begitu juga dengan yang tadi hak paten yang ini, 20% berarti 2.000. Lalu peralatannya minus 800. Untuk yang hulunya 0, karena tadi jika transaksi hulu, keuntungannya hanya seluruhnya diambil oleh PT induk. Lalu untuk hilirnya 15.000 tadi dikali dengan 20%. Dikali 20%. Ya. Untuk laba dibagikannya berarti sama dengan laba dikurang ini, dikurang dengan peralatan, dikurang hulu, dan juga dikurang dengan hilir. Maka hasilnya 83.200. Begitu juga dengan yang non pengendali, kita kurangi 25.800 dengan total berarti sebesar 109.000. Setelah kita temukan itu laba yang diakui dari induk dan juga non pengendali, maka selanjutnya kita akan menghitung nilai investasi dari PT anaknya. Untuk pembagian dividennya sesuai soal tadi sebesar 25.000. Nah, saldo awal ini dilihat dari sini nilai bukunya. Maaf, dari nilai wajar. Berarti 720.000 untuk PT induknya, lalu untuk non pengendalinya sebesar 180.000. Untuk labanya kita masukkan yang di atas ini tadi. Untuk PT induk 83.200. Lalu untuk non pengendalinya 25.800. Dividennya ini 25.000, maka 25.000 ini dikali dengan porsi kepemilikan yaitu 80%. Lalu sama juga dengan non pengendalinya 25.000 dikali dengan 20%. Nah, kemudian karena dividen ini mengurangi, maka saldo awal ditambah laba lalu dikurangi dengan dividennya, maka jumlahnya 783.200. Begitu juga dengan non pengendalinya, saldo awal ditambah dengan laba lalu dikurangi dengan dividennya. Nah, kemudian setelah kita mendapatkan laba dibagikan dengan saldo investasinya, maka akan kita masukkan ke neraca saldonya. Untuk investasi entitas anaknya ini tadi 783.200. Lalu untuk penghasilan dari entitas anaknya ini 83.200 yang kita ambil dari PT induknya saja. Nah, sudah balance. Lalu kemudian untuk selanjutnya kita akan memasukkan jurnal eliminasi.
Yang pertama yaitu eliminasi saldo investasi berdasarkan nilai ekuitas menurut buku. Akunnya yaitu modal di setor atau saham biasa. Kita masukkan, yaitu di debit sebesar saham biasa 250.000. Lalu selanjutnya yaitu ada agio saham sebesar 150.000, kita masukkan. Lalu selanjutnya yaitu saldo labanya sebesar 300.000. Lalu untuk akun kreditnya yaitu investasi pada PT anak, yaitu di sini PT Sanji, sebesar investasinya yaitu menurut nilai bukunya 560.000. Lalu akun selanjutnya yaitu kepentingan non pengendali sebesar 140.000 menurut nilai buku. Ya. Lalu selanjutnya yaitu eliminasi saldo investasi efek diferensial. Yaitu untuk akunnya diambil dari tabel diferensial tadi, yaitu merek dagangnya sebesar di sini 60.000. Lalu kemudian ada hak patennya sebesar 100.000. Lalu ini karena peralatannya minus, maka akan dimasukkan kredit. Lalu untuk selanjutnya yaitu di akun debitnya ada goodwillnya sebesar 60.000. Ya, 60.000. Lalu untuk di akun kreditnya ada peralatan tadi karena minus sebesar 20.000. Lalu selanjutnya yaitu akunnya investasi PT Niji, PT Sanji-nya yaitu sebesar selisihnya tadi untuk yang induknya 160.000. Lalu kemudian kepentingan non pengendali sebesar 40.000 dari selisih tadi. Lalu selanjutnya yaitu eliminasi terhadap beban amortisasi akibat adanya efek diferensial, yaitu beban akunnya yaitu beban amortisasi untuk akun hak paten. Lalu 10.000. Kemudian peralatan, akun peralatannya 4.000. Di kreditnya yaitu beban penyusutan untuk akun peralatannya sebesar 4.000 tadi. Lalu ada hak paten sebesar 10.000.
Kemudian eliminasi saldo investasi atas pengakuan laba dari entitas anak. Akunnya yaitu penghasilan dari entitas anak yaitu sebesar tadi 83.200. Terus di akun kreditnya investasi PT Sanji sebesar 83.200. Lalu selanjutnya di debit yaitu pendapatan non pengendali sebesar 25.800. Ya, di kreditnya yaitu kepentingan non pengendali sebesar 25.800 juga. Lalu eliminasi saldo investasi atas dividen, yaitu untuk akunnya investasi PT Sanji sebesar tadi pembagiannya yaitu 20.000 di debit. Lalu di kreditnya ada dividen sebesar 20.000. Lalu di sini ada kepentingan non pengendali sebesar tadi 5.000, dan di akun kreditnya juga dividen sebesar 5.000. Lalu untuk eliminasi transaksi persediaan untuk akun hulu yang telah direalisasikan, yaitu akunnya itu pendapatan penjualan yaitu sebesar 170.000 untuk akun yang hulunya, untuk transaksi hulu maksud saya, 170.000. Pada BPP sebesar 170.000 juga. Lalu untuk hulu eliminasi yang belum direalisasikan itu akunnya ada pendapatan penjualan juga. Pendapatan penjualan yaitu sebesar tersimpannya 50.000 di debit 50.000. Lalu akun BPP sebesar 30.000 di kredit. Lalu akun persediaan di kredit sebesar 20.000. Lalu untuk eliminasi yang hilirnya yaitu sama juga akunnya pendapatan penjualan pada BPP. Pendapatan penjualan, karena di sini transaksi hilir, maka pendapatannya atau labanya dibagi sesuai dengan porsi kepemilikan. Maka 60.000 ini kita hitung di sini saja. 60.000 dikali dengan 80%, yaitu 48.000. Maka dimasukkan ke dalam akun ini di debit yaitu sebesar 48.000. Untuk akun BPP-nya di kredit sebesar 48.000. Lalu untuk hilir eliminasi yang belum direalisasikan yaitu sama akunnya pendapatan penjualan pada
BPP dan juga persediaan, yaitu sebesar 20.000, lalu BPP-nya 10.000, persediaannya juga 10.000. Kemudian kita cek apakah sudah balance dari semua akun yang telah kita masukkan, nominal yang telah kita masukkan, yaitu kita coba sebesar 1.356.000. Selanjutnya kita cek di akun yang kreditnya apakah sudah balance. Ya, sudah balance. Maka tahap yang selanjutnya kita akan membuat kertas kerja konsolidasian. Nah, di kertas kerja konsolidasian ini akun atau nominal yang tadi yang telah kita kerjakan di jurnal eliminasi ini kemudian selanjutnya akan kita masukkan ke bagian yang table jurnal eliminasi ini sampai balance 1.356.000 seperti yang ini tadi. Nah, setelah semuanya telah kita masukkan dan balance, maka selanjutnya kita akan menghitung saldo konsolidasinya. Untuk menghitungnya, untuk aset lancar yaitu 1 juta ditambah dengan 300.000 karena sama-sama di debit. Lalu untuk saldo dari investasi entitas anak yaitu 783 ditambah dengan debitnya lalu dikurangi dengan kreditnya, maka hasilnya 0. Lalu begitu juga dengan yang lainnya, kita jumlah dan dikurangkan sesuai dengan akun debit atau kreditnya. Ditambah 250.000 lalu ditambah 60.000. Lalu ini hak paten 300.000 ditambah dengan 220 tambah dengan 100 lalu dikurangi dengan 10.000, 610.000. Lalu untuk akun peralatan 270 ditambah 280 ditambah 4.000 lalu dikurangi 20.000. Untuk goodwill-nya langsung dimasukkan 60.000 ini. Lalu untuk kewajiban di akun kredit, sama-sama di akun kredit maka kita tambahkan 800 ditambah 280. Lalu saham biasa 500.000 ditambah 250 lalu dikurangi 250 lagi. Kemudian sama juga dengan agio saham ditambah 150.000 dikurangi dengan 150.000 lagi. Lalu saldo laba juga ditambah dengan 300 dikurang dengan 300. Lalu untuk kepentingan pengendalinya di debit, di kredit, yaitu berarti sama dengan kredit dikurangi dengan 5.000 debitnya. Lalu untuk penjualan di akun kredit yaitu sebesar 1.400.000 ditambah dengan 550. Lalu penghasilan dari entitas anaknya di debit, debit yaitu 83 dikurang 83. Lalu pendapatan pengendalinya di debit 25.800. Lalu beban pokok penjualannya debit juga 600 ditambah dengan 380 dikurangi dengan 253.000. Lalu kemudian beban penyusutan sama juga ditambah 80.000 dikurangi 4.000. Lalu ini beban amortisasi sama dengan
200 ditambah 35.000 ditambah 10.000. Lalu dividen diumumkan 200 ditambah dengan 25.000 dikurangi lagi dengan 25.000. Untuk pendapatan penjualannya di debit 280.000, lalu di kredit ada persediaannya 35.000. Kita jumlahkan apakah sudah balance atau ada yang selip. Sum tutup kurung 4.965.800. Kita cek yang bagian kreditnya. Ya, sudah balance. Karena kertas kerja konsolidasiannya sudah balance, maka selanjutnya kita akan menyusun laporan keuangan. Yang pertama yaitu ada laporan laba rugi konsolidasi. Yang pertama kita masukkan yaitu ada penjualan. Di sini penjualan yaitu sebesar 1.950.000 kita masukkan 950.000. Lalu pendapatan penjualannya di sini 288.000. Lalu beban pokok penjualannya yaitu sebesar 727.000. Oke, ini semua kita kurangkan, dikurang, lalu ini juga dikurang beban pokok penjualan, ditemukan yaitu laba kotornya 935.000. Lalu untuk beban penyusutannya kita masukkan juga sebesar 116.000. Lalu beban amortisasinya 245.000. Kemudian dijumlahkan untuk mencari total bebannya. Ditemukan yaitu 361.000. Kemudian 935.000 ini dari laba kotor tadi dikurangi dengan total bebannya. Berarti 935 dikurang 361.000. Temukan 574.000. Lalu laba entitas non pengendalinya. Laba entitas non pengendali yaitu 25.800. Kita kurangi laba bersihnya yaitu laba bersih konsolidasi tadi dikurangi dengan laba entitas non pengendali. Maka 574.000 dikurangi 25.800. Maka ditemukan hasilnya 548.200. Setelah laba bersihnya kita temukan, selanjutnya yaitu ada kita membuat laporan perubahan modal konsolidasi. Yang pertama yaitu ada saham biasa. Saham biasa tadi di sini saham biasa yaitu 500.000. Kita masukkan 500.000. Kemudian agio sahamnya 250.000. Lalu saldo labanya yaitu sebesar 950.000. Lalu laba tahun 2020-nya tadi 548.200 ini kita masukkan 548.200. Dividennya yaitu 200.000. Lalu kita menghitung saldo laba per 31 Desembernya yaitu 950.000 ini ditambah dengan laba tahun 2020 dikurangi dengan dividen. Maka ditemukan 1.298.200. Lalu setelah kita dapatkan saldo labanya per 31 Desember, kemudian untuk modal kepentingannya ini kita jumlahkan dari saham biasa, kemudian ditambah agio saham, kemudian ditambah saldo laba ini tadi. Hasilnya 2.048.200. Kemudian kepentingan non pengendali tadi di sini 208.800.
Kemudian untuk modalnya, maka modal kepentingan tadi kita kurangi dengan kepentingan pengembali ini. Maka ditemukan, di jumlah. Berarti sama dengan ini ditambah dengan kepentingan pengendali. Maka ditemukan yaitu 2.249.000 untuk modal per 31 Desember. Kemudian setelah kita temukan modalnya, maka akan kita buat laporan posisi keuangan konsolidasi, yaitu di aset lancarnya ada aset lancar yaitu sebesar 1.300.000, kita masukkan 1.300.000, lalu merek dagangnya 860.000, kemudian hak paten sebesar 610.000, lalu peralatannya 534 ini ya, 534.000, goodwillnya 60.000, lalu persediaannya tadi sebesar 35.000 ini kita masukkan. Kita hitung total asetnya, maka sama dengan aset lancar ditambah dengan merek dagang, ditambah hak paten, ditambah peralatan, ditambah dengan goodwill, lalu dikurangi dengan persediaan. Persediaannya ternyata salah. Maka kita ulangi. 35.000 kelebihan nolnya. Ya, kita hitung kembali. Aset lancar ditambah merek dagang, ditambah hak paten, ditambah peralatan, ditambah dengan goodwill, lalu dikurangi dengan persediaan karena persediaannya di akun kredit. Kita jumlahkan yaitu sebesar 3.329.000. Kemudian untuk kewajibannya yaitu sebesar 1.080.000, kita masukkan 1.080.000, dan modalnya yang ini tadi per 31 Desember kita masukkan 2.249.000. Lalu kita jumlahkan untuk menemukan total kewajiban dan modal, yaitu kewajiban ini ditambah dengan modal. Maka hasilnya 3.329.000 dan sudah balance antara total aset dengan total kewajiban dan modal. Mungkin cukup sekian penjelasan dari soal yang telah saya buat sendiri. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengerjaan dan juga penjelasannya. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.